Ya. Tadi subuh rame ya, apa tuh subuh ya, aku udah ketinggalan aku. Alhamdulillah rame banget ini, habis sebaris itu 20 mah ada kayaknya ya. Ada enak banget ya. Bangun pas komat ya, sudah nggak nyampe nih. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, seperti biasa kita melanjutkan diskusi fikih kita, masih membahas bab zakat. Seperti biasa kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW dan mengirimkan hadiah Fatihah untuk sahibul kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Summa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin Al-Maribari Al-Fanani wa usulhim wa furuhim wa ahli silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa tajibu az-zakatu fi maghsubin. Harta yang digosok tuh diambil atau dipakai orang lain tanpa izin. Itu harta yang digosok dan harta yang hilang wajib dijakati. Jadi harta yang digosok maupun wadolin itu dan harta yang hilang masih wajib dijakati. Ya, enggak. Salam. Lakin tetapi la yajibu daf'uha illa ba'da tamakunin bi'audihi ilaihi. Tetapi tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali sesudah imkan, yaitu sesudah kembali kepadanya. Jadi harta yang digosok orang ataupun harta yang hilang itu masih tetap kewajiban kita zakatin, tapi nunggu harta itu balik. Nunggu harta itu ketemu atau digosok itu dibalikin sama yang pakai, baru kita zakatin. Walau asdaqoha nisoba nakdin, apabila suami memberi mas kawin kepada istrinya dengan emas atau perak 1 nisob, walaupun masih dalam tanggungannya belum dibayar, wa in kana fi zimmatin aw sami'ah muayyanatin zakathu wujuban, atau dengan binatang ternak yang ditentukan bukan berupa tanggungan, si istri wajib mengeluarkan zakatnya bila telah sempurna haulnya dari waktu pemberian mas kawin. Nah, termasuk mas kawin di sini juga ada wajib zakatnya. Misalkan pas waktu akad mas kawinnya senisob tuh, misalkan 85 gram gitu kan. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya ketika mas kawin itu disimpan sampai tahun depannya. Tapi kalau di kita mas kawin jarang yang nyampe segitu ya. Lakunya paling di sini 20 gram, paling gede juga. Jarang yang nyampe puluhan gram seperti itu. Kecuali mungkin yang berlebih, nggak apa-apa. Jadi siapa yang mau wajib melakukan zakat fitrah? Zakat malnya ya si istri, karena harta ataupun mas kawin itu haknya si istri. Udah suami serahkan kepada istrinya.
muayyanatan zakathu wujuban. Idza tamma haulun. Tadi ya, ketika sudah sempurna haulnya, minal isdaqi, dari waktu pemberian mas kawin itu, walaupun belum menerimanya dan suaminya belum meminjaminya. Kalau belum dikasih sama si suaminya, si harta tadi, apa mas kawin tadi, juga tetap wajib dijakatin sampai nunggu dikasih. Wa ilam naqbadhu wala wati'aha. Sebab istri telah dianggap miliknya dengan sempurna walaupun belum pasti kalau belum dijima. Yushtaratu imkanan naqdu, akan tetapi disyaratkan jika keadaan mas kawin dengan emas fi zimmatin imkanu qabdihi, yang masih dalam jaminan itu diduga dapat diterimanya karena suaminya ada dan mampu. Jadi tetap syaratnya harus imkan. Imkan itu apa? Barangnya ada gitu. Imkan qabdihi bikaunihi musiron hadiran. Jadi mas kawin yang mencapai nisab, kemudian sudah 1 tahun, nah ketika anniversary kata orang sini mah, ya, pernikahan yang pertama, nah itu keluarin zakatnya 2,5%. Tanbih, ini sebuah peringatan, al-azharu anna zakata tata'allaku bil mal ta'alluqa syirkatin. Menurut kaul yang lebih jelas, zakat itu bertalian dengan harta, seperti bertaliannya syirkah antara pewajib zakat dan mustahik. Jadi harta itu bertalian dengan zakat. Artinya zakat ini sebagai pembersih dari harta yang kita punya. Bisa jadi kan waktu kita kerja mungkin agak lalai, datang sering telat, pulang sering duluan. Nah, itu cara membersihkannya adalah dengan zakat. Datang sering telat, gaji full gitu kan. Nah, di situ tuh fungsinya zakat. Wa fi qaulin qadimin, dalam qaul qadim Imam Syafi'i, ikhtarahu ar-Raimiyu, yang dipilih oleh Imam Raimi, annaha tata'allaqu bi zimmah la bil ain, dikatakan pertaliannya itu dengan adanya tanggungan, bukan dengan bukti hartanya. Tanggungan. Maksudnya gimana? Tanggungan. Di depan mungkin ada ya. Fa'alal awali, oleh karena itu menurut kaul pertama, kaul qadim, annal mustahik li zakati, yang mengatakan pertalian syirkah, sungguhnya mustahik zakat itu berserikat dengan pewajib zakat. Syarikun biqadril wajib. Wa dzalika li annahu lawim tana'a min ikhrajiha. Yang demikian itu karena sesungguhnya kalau pewajib zakat itu menolak mengeluarkannya, penerima berhak mengambilnya dengan paksa. Syukuran zakat itu dari para pewajib zakat. Fa'alal awali, menurut kaul yang pertama yang mengatakan pertalian syirkah, tadi kan kaul pertama bilang bahwa zakat itu hubungannya, pertaliannya adalah syirkah antara mustahik, antara muzaki dengan mustahik. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, mustahik itu orang yang menerima zakat. Sesungguhnya mustahik zakat itu bersyirkah. Bersyirkah itu kerjasama dengan pewajib zakat, harta yang wajib dikeluarkan. Yang demikian itu karena sesungguhnya kalau pewajib zakat itu menolak mengeluarkan zakat tadi, pemerintah berhak mengambilnya dengan paksa seukuran zakat itu dari pewajib zakat. Kalau pemerintahnya berdasarkan hukum Islam. Li'annahu la yumtana'a min ikhrajiha akhadhahal imam minhu qahran kama yuqsamul mal al-mushtaraku qahran.
Sebagaimana harus dibagikannya harta serikat dengan paksa bila salah seorang temannya menolak untuk membagikannya dari bagiannya. Jadi ada orang bersyirkah. Syirkah itu apa ya? Kerjasama. Join gitu kan, bikin usaha. Nah, ketika salah satunya curang, maka harus ada qadhi, harus ada hakim yang bisa memutuskan siapa yang berhak menerima bagiannya. Walam yufarriku, para ulama fikih tidak membedakan fisyirkah antara barang bukti, maka pemilik utang yang mengutangkan tidak boleh mengaku memiliki hartanya, bahkan ia hanya berhak menerimanya seukuran piutang. Walam yufarriku fisyirka bainal ain wad dain, fala yajuzu li rabbihi ayyadi'a milka jami'ihi bal annahu yastahiqu qabdahu. Para ulama fikih tidak membedakan harta serikat antara barang bukti dan piutang. Maka pemilik utang yang mengutangkan tidak boleh mengaku memiliki hartanya. Bahkan ia hanya berhak menerimanya seukuran piutangnya. Jadi ketika kita punya harta syirkah ataupun join, kita tidak boleh memiliki sepihak saja. Jadi dua-dua pihak ini harus menyetujui. Walau qala ba'da haulin, bila suami berkata kepada istrinya walaupun sesudah haul dari ikrar mas kawin, in abra'tini, jika kamu membebaskan aku, min sidaqiki, dari mas kawinmu, fa anti taliqun, maka kamu tertolak, maka taruhlah maka jatuhlah talak. Fa abra'athu minhu lam tu'alliq, lalu istrinya membebaskannya dari mas kawin itu, maka istri belum tertalak. Li'annahu, sebab belum bebas dari semua mas kawin, masih ada pertalian dengan syukuran zakatnya. Min jami'i bal mimma ada qadra zakah, bahkan yang bebas itu hanya dari sisa ukuran zakatnya. Jadi kalau ada seorang suami bilang ke istrinya, walaupun sesudah haul dari ikrar mas kawin, jika kamu membebaskan aku dari mas kawinmu, maka jatuhlah talak. Lalu istrinya membebaskannya dari mas kawin itu, maka istrinya belum tertalak sebab belum bebas dari semua mas kawin. Masih ada pertalian dengan seukurannya, bahkan yang bebas itu hanya dari seukuran zakatnya saja. Jadi nggak jatuh talaknya tuh ketika si suami bilang begitu, karena si istri belum mengeluarkan zakatnya. Ribet nih hubungannya sama ke talak-talak ini. Fatorikuha, caranya ayyu'tiyaha, seharusnya suami memberikan mas kawin kepada istrinya, summa tubri'ahu, seukuran zakatnya, lalu istri membebaskan mas kawin itu. Wa yabtulul bai' warahnu fi qadri zakati faqat, batal jual beli dan gadai seukuran zakat saja, sebab seukuran zakat itu harus diberikan kepada mustahiknya. Caranya seharusnya suami memberikan mas kawin kepada istrinya seukuran zakat, seukuran zakatnya, lalu istri membebaskan mas kawin itu. Jadi zakatnya dulu dikasih ke si istri, lalu si istri itu membebaskan mas kawinnya gitu. Artinya si suami nggak usah bayar mas kawin pokoknya, cukup bayar zakatnya saja yang 2,5% tadi. Batal jual beli dan gadai seukuran zakat saja, sebab seukuran zakat itu harus diberikan kepada mustahiknya. Fa'in fa'ala ahaduhuma bin nisabi, jika mengerjakan salah satunya menjual atau menggadaikan harta yang belum dizakati, bin nisabi dengan seukuran 1 nisab, au bi ba'dihi, atau setengahnya, ba'da haul, sesudah haul, sebelum dikeluarkan zakat, soha, maka sah akadnya. Jika mengerjakan salah satunya menjual atau menggadaikan harta yang belum dizakati dengan ukuran 1 nisab zakat atau setengahnya sesudah haul,
belum dikeluarkan zakatnya, jual belinya sah. La fi qadri zakah, kecuali seukuran zakat sebagaimana peraturan harta serikat menurut kaul yang jelas. Naam, amwal musyarikin alal adhar. Yasihu, betul hukumnya itu demikian. Tetapi fi qadriha, tetapi sah juga seukuran zakat itu pada harta tijarah, fi mali tijarah. Lal hibah fi qadriha fihi. Kecuali hibah itu apa ya? Hadiah, ya, menghibahkan sesuatu pada ukuran zakat meski pada harta tijarah. Tijarah itu jual beli. Sebab kaitan zakat dalam tijarah mengenai harga, bukan mengenai jenis barang serta zakat yang tijarah. Ini masih menjelaskan tentang tanbih tadi, bahwa ketika harta itu urusannya dengan syirkah, ataupun ada dua orang yang kerjasama. Contohnya di sini antara suami dan istri itu kan, mas kawin itu ketika belum diberikan itu bentuknya masih syirkah, masih milik bersama. Zakatnya juga nanti harus dikeluarkan. Far'un tuqaddamu zakah wa nahuha min tirkati madiyunin. Mengeluarkan zakat dan seumpamanya harus didahulukan. Misalnya biaya mengqadha ibadah haji, kifarah dan nazar dari tirkah orang yang berutang sekira tidak mencukupi tirkah itu untuk memenuhi kewajibannya dari hak-hak manusia. Madyunan doqan an wafi ma'alaihi min hukukil adami. Umpamanya kifarat, mengqadha ibadah haji, nazar dan zakat. Fadainullah ahaqqu bil qada. Adapun utang kepada Allah lebih berhak dibayar. Jadi zakat itu harus didahulukan dari apa? Dari ibadah haji misalkan. Kifarat ataupun nazar-nazar yang kita buat. Jadi zakat dulu ketimbang kita misalkan mau ngelunasin haji nih, tapi jatuh waktunya kita bayar zakat. Sedangkan uangnya pas. Kalau kita bayarin zakat, nih kita nggak bisa ngelunasin haji. Kayak gimana tuh? Zakat dulu diduluin. Berangkatnya masih 10 tahun lagi, Pak. Nah, solusinya gitu, harus zakat dulu-dulukan, habis itu baru yang lainnya. Berarti zakat dulu baru umroh, Pak ya? Iya. Kalau zakat itu kan istilahnya hartanya udah ada di kita. Sedangkan kalau umroh itu wajib manakala kita mampu, kelebihan gitu kan. Pak, mau nanya dulu sebelum jawab. Moga-moga. Tadi kan disebutkan bahwa kalau masalah zakat itu kan ini kondisinya gini. Suami punya katakan 50 gram. Istri 50 gram. Berarti posisinya sebelum nikahnya. Non yang apa? Non yang mas kawin ya? Ya. Jadi suami punya 50 gram. Calon suami punya 50 gram. Calon istri punya 50 gram. Setelah menikah setahun. Ini masanya jadi satu, Pak. Iya. Itu termasuk nisab belum? Kalau disepakati digabung, maka nisab. Tapi kalau sebelum nikah kita pisah harta berarti enggak? Enggak. Tidak berarti ya? Iya. Pak, tergantung sepakatan di sebelum nikahnya. Nanti setelah nikah apakah hartanya disatukan atau dipisah. Gitu. Sedangkan kan dalam hukum Islam, si istri itu dia ketika itu harta dia punya hak untuk megangnya sendiri kan. Seperti itu. Kecuali kita yang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada dia. Tapi kalau ada kesepakatan nanti hartanya gabung ya, maka terjadilah penjumlahan itu kan. Dari 50 tambah 50 jadi 100. Sedangkan nisabnya di 85. Maka ketika
anniversary yang pertama wajib ngeluarin zakatnya gitu. Mas Aril nyampe segitu mas kawinnya kemarin? Alhamdulillah enggak. Jarang di kita jarang kelaku. Wah, barang masih banyak yang 1 gram 2 gram juga masih banyak. Nah, makanya kaget kalau kita bandingin sama orang seberang kan, yang apa panaik atau uang apa namanya uang maharnya itu luar biasa mereka, besar ratusan juta, ratusan gram. Sebenarnya nggak ada juga Pak. Di Jawa juga orang-orang tertentu iya, cuman lebih damai aja ya udah sekedarnya gitu. Tapi di kalangan tertentu enggak juga Pak. Iya. Ada yang 100 gram gitu ada. Mampu ya. Iya itu ukurannya mampu nggak yang mampu. satu level loh ya. Tetapi nggak dipaksakan biasanya. Tapi kan ada di beberapa wilayah tertentu yang pokoknya adatnya gitu mesti gitu ikutin, masih pakem adatnya gitu. Kalau anaknya lurah ya masak 10 gram ya nggak mau ngapa. Iya. Wah, jelas kaya. Banyak pabrik. Lanjutin lagi dikit ya. Kama seperti itu halnya idza tama'ta ala hayyin. Bila berkumpul 2 hak itu atas kewajiban seseorang, lam yuhjar alaihi, yang masih hidup yang hartanya tidak disita, maka membayar zakat harus didahulukan. Walau ijtama'at fiha, kalau hartanya disita oleh pemerintah, hukukullah, karena utangnya banyak, maka membayar utang kepada manusia itu yang didahulukan. Bila pada diri seorang berkumpul beberapa hak Allah, walau ijtama'at fiha hukukullah faqad, sedangkan hartanya sedikit, faqad kuddima az-zakah, maka zakatlah yang lebih didahulukan yang harus dibayar. In ta'allaqat bil ain, jika bukti barang dan keadaan nisabnya masih tetap bertalian. Wa illa, apabila tidak bertalian dengan bukti barangnya, bi antalifa ba'dal wujubi, bahkan hanya dalam tanggungannya karena hartanya sudah rusak padahal sudah memenuhi nisab, ba'da wujubi wa tamakkunin istawa ma ghairiha fayuza'u fiha, maka hukum mengeluarkan zakatnya sama dengan selainnya dari hak Allah. Maka harta tirkah itu harus dibagikan pada semua hak Allah yang wajib dipenuhi. Lalu ada berapa syarat mengeluarkan zakat fitrah itu? Zakat itu wa syurita lahu ay ada izakah syartoni. Syarat mengeluarkan zakat itu ada 2. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama niat. Ahaduhuma niyatun biqalbin, di dalam hati. La nutqin, tidak cukup dengan ucapan. Jadi niat itu ya harusnya di dalam hati. Kahadza zakatu mali walau biduni fardin. Contohnya, ini zakat hartaku, sekalipun lafaz fardu tidak diucapkan. Izla takunu, tidak diucap, sebab semua zakat adalah fardu. Aw sodakotun, atau ini sodakoh. Aw sodakotun mafrudan, aw hadza zakah mali mafrudatun, atau ini zakat hartaku yang difardukan. Wala yakfi hadza fardu mali li sidqi, tidak cukup dengan ucapan ini kefarduan hartaku, sebab maksudnya dapat mengarah ke kifarat atau nazar, bil kafara wan nadri. Wala yajibu ta'yin al mali, tidak wajib menentukan harta yang dikeluarkan zakatnya untuk dizakati dalam niat.
Nah, yang pertama itu syaratnya adalah niat. Niat zakat. Nah, redaksi niatnya mana ini? Oh, masih di depan kayaknya nih. Walau ayana lam yaqa. Seandainya orang menentukan zakat hartanya. Misalnya ini zakat untuk menzakati padiku dari sawah yang di sana. Lam yaqa an ghairihi wa in banal muayyin talifan li annahu lam yanwi dzalikal ghair. Maka tidak jatuh selain padi sawah tersebut sekalipun jelas padi yang ditentukan rusak sebab dia tidak bermaksud kepada selain padi yang tertentu. Jadi kalau zakatnya itu ditentukan, misalkan zakat padi dari sawah yang sebelah sana, maka yang kena itu yang dizakati yang itu aja gitu. Sedangkan harta yang lainnya belum termaktub di situ, belum termasuk. Wa min sama launa wa ingkana talifan fa an ghairi fa bana talifan wa qa'a an ghairi. Oleh sebab itu kalau ia berniat jika padi contoh ya termaksud rusak, maka untuk menzakatinya dari padi sawah yang lain. Lantas padi sawah tersebut ternyata rusak, maka jatuh kepada yang lain. Jadi kalau bisa nggak mesti di spesifik dari padi sawah yang mana. Gabungin aja dulu, lalu keluarkan zakatnya. Bi khilafi ma law qala hadhihi zakatu. Berbeda dengan ucapan ini zakat hartaku yang goib di mana gitu kan. Jika masih tetap ada atau ini wa in kana baqiyan aw sadaqatun li adami jazmi biqadari fardi. Ini sedekah maka tidak mencukupi dari zakat sebab tidak memastikan dengan maksud fardu. Wa idz qala fa in kana talifan fa sadaqatun. Bila orang berkata ini zakat hartaku, kalau harta itu rusak maka jatuh sedekah. Maka jatuhnya jadi sedekah. Ternyata hartanya rusak maka jatuh sedekah. Wa idz qala fa in kana talifan fa sadaqatun fa bana talifan wa qa'a sadaqatan. Aw baqiyan atau hartanya masih ada wa qa'a zakatan. Nah, itu beberapa redaksi zakat, niat zakat. Syarat menentukan zakat ada yang pertama niat. Tidak cukup dengan ucapan ini zakat hartaku sekalipun lafaz fardunya. Semua zakat adalah fardu atau ini sedekah fardu atau ini zakat fardu yang difardukan. Ini kefarduan hartaku. Jadi harus redaksi yang benar mana nih? Masih dicari nih. Kalau di zakat fitrah kan udah ada tuh biasanya panduan niatnya kan. Nah, itu an ukhriza zakatal fitri an nafsi biasanya kalau buat sendiri. Kalau buat istri an jauzati, an waladi, an waladati. Nah, ini untuk niat zakat mal. Di sini masih dicari redaksi yang pasnya gimana. Tapi sebenarnya redaksinya nggak penting. Yang penting itu di dalam hatinya. Ketika hatinya untuk sudah berniat mengeluarkan zakat untuk harta yang ini ya selesai fardu karena Allah. Gitu. Karena niat itu pekerjaan hati. Niat bil qalbi. Kalau lisan itu biasanya untuk ikrar, untuk tasyahud, untuk kesaksian. Gitu. Cukup ya? Ada pertanyaan? Zakat, lumayan panjang ini zakat ini masih. Kalau orang udah sesuai nisab nih Pak, terus dia nggak tahu, terus diberitahu, kamu udah nisab nih, tapi tetap diem aja itu gimana Pak? Nah, kalau sebelum dikasih tahu mungkin masih dimakfu gitu kan. Tapi ketika dikasih tahu terus dianya nggak mau, nah itu yang masalah. Harusnya ketika dikasih tahu dia manut, atau dia setidaknya mencari
mencari dengan cara mungkin bertanya ke ustadz atau guru yang mungkin dia selama ini ngikut fatwa-fatwa beliau, mencari tahu. Atau mencari tahu sendiri, tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Ketika dia sudah tahu tapi tidak mau mengeluarkan zakat, maka ya dia dapat dosa, dapat keharaman dari hartanya itu. Seperti itu. Ada lagi? Iya, masalah zakat. Zakat ini sebenarnya bisa jadi solusi ya. Bisa jadi solusi ketika buat solusi umat gitu. Ketika umat muslim ini taat zakat, maka insya Allah nggak ada lagi tuh sebenarnya orang-orang fakir gitu kan, yang kesusahan banget. Nah, apalagi di kita Indonesia dengan jumlah muslim 80%, ketika taat 2,5% itu setiap tahun dikeluarkan, maka bisa nopang ekonomi luar biasa itu. Nggak perlu utang itu buat bikin wilayah yang baru. Cukup dari uang zakat. Masalahnya kan dari 80% ini yang taat zakat itu cuma berapa persen gitu. Maka tidak kurang membantu. Masih sayang loh. Padahal sedikit, maksudnya 2,5% tuh berapa sih, dari 100 cuma 2,5. Misalkan punya harta 100 juta, nanti zakatnya cuma 2,5 juta kan, masih ada 90 sekian. Kecil sebenarnya, kecil dibandingin dengan orang ini misalnya 10%. Tapi mereka taat gitu, artinya nggak berani pakai uang itu sebelum zakatnya dikeluarin. Ya, itu sebenarnya harusnya jadi prinsip tuh, ketika kita dapat income, keluarin dulu zakatnya, baru kita manfaatin buat nafkah dan segala macamnya. Wajib. Cuman waktu pengeluarannya ini ada ikhtilaf nih. Ada ulama yang kekeh harus 1 tahun sekali karena ada haul itu kan. Ada yang merujuk ke bahwa zakat penghasilan itu merujuk ke hasil panen. Hasil panen itu kan dikeluarkan pada saat panen. Sama kalau kita gajian tiap bulan, berarti dikeluarinnya juga tiap bulan. Makanya bajis tuh motong biasanya tuh tiap bulan ketika si karyawan itu gajian, si pegawai itu gajian. Gimana? Silanjut. Dari total gaji apa dari apa nih Pak biasa ngambil? Iya. Dari pendapatan. Bukan dari total gaji, jadi dari apa ya? Dari bersih. Misal pendapatannya 10, pengeluaran bulanannya berapa? Pengeluaran pokoknya gitu ya. Iya, pengeluaran pokoknya. Itu baru dibagi 2,5%. Iya. Tapi di beberapa itu enggak Pak, penghasilan kotor Pak. Nah, itu yang sebenarnya salah metode sebenarnya. Yang dihitung tuh yang bersih, semua kewajiban dia, misalkan cicilan segala macam selesai, baru dihitung dari situ. Iya. Itu kan nanti yang disimpan, sedangkan yang dipakai itu kan habis, nggak nyampe haul kan. Tapi di kita pengen ngitung cepatnya aja, nggak mau ribet, hasilnya kotornya yang dibagi. Ya sebenarnya ikhlas-ikhlasin aja, maksudnya ya mungkin dengan cara begitu lebih mudah, lebih praktis gitu. Sedangkan kan kita kalau ngitung bersih tiap kepala kan beda-beda pengeluarannya berapa. Mending kalau orangnya apik bisa ngitung sendiri gitu kan. Nah kadang-kadang kan nggak nyampe ke situ gitu. Akhirnya
Bajis atau segala pun lembaga-lembaga itu udah potong di awal aja, lebih praktis gitu. Karena kan Tapi kalau kan pas kemarin pas 1 gram 700-800 kan gaji 6 juta udah nggak dapat. kena zakat itu Pak. Iya. Tuh ya. Iya dari menurut beberapa referensi ya bersihnya gitu. Memang masih banyak juga teman-teman yang ngeluh juga gini tapi ya gimana udah. Dan itu mereka mengikat keputusan bersama juga gitu antara. Tapi sebenarnya juga nggak banyak cara Pak. Ya. Nggak banyak. Ada lagi? Intinya ya mungkin ketika di perusahaan atau tempat kita kerja ada potong bajis nih Mas? Di tempat Mas ada? Nggak ada. Ini berarti ngatur sendiri ya? Iya, ngatur sendiri aja. Jadi kira-kira kalau income sekian ya udah. Kalau di instansi pemerintah biasanya ada tuh diambil dari gaji pokok atau diambil dari tunjangan daerahnya sekian 2,5% itu. Zakat beda, pajak beda lagi. Iya. Pajak beda lagi. Kalau sesuai undang-undang nggak harus ada standar minimalnya kan? Iya. Kalau enggak itu berarti ngawur itu yang Motong. Iya. Setahun 55 lah pokoknya. 5,5 apa 55? 55. Jadi ketika gaji kita itu 1 tahun 55 juta, itu baru kena pajak. Iya ngitungnya ini kan per tahun kan. Biasanya beres tahun tuh kita dapat ini kan catatan potongannya itu kan. Di situ ada kan. Isinya berapa. Kalau di bawah itu ya enggak. Ya. Kalau seandainya ada ya ngawur itu. Belum wajib pajak gitu ya. Iya. Iya ada batas minimalnya kan. Berapanya? Kena ya? Enggak. Belum kan? Yang penting ininya. Iya, per tahunnya tuh nyampe enggak 50 sekian itu. Kalau dipotong berarti udah nyampe dihitung setahun. Terus kalau THR itu sekarang gede karena itu maksudnya hadiah. Kalau yang gaji. Enggak maksudnya itu pajaknya langsung lebih gede bukan. Kalau di ekspedisi ada? Ada zakat? Ada, berarti diserahin ke pegawai masing-masing. Iya. Kalau yang apa? Perusahaan yang Islami banyak langsung ya. Iya. Yang bosnya yang paham. Iya, paham biasanya langsung dipotong udah pajak sekian. Zakat. Ya, mau di saluran mana? Nanti kalau kamu kasih kamu nggak akan pajak, nggak akan zakat ya nih gitu. Itu makanya di ini sebenarnya otomatis ya. Disunat di awal. Ya kalau Pajak gitu sunat di awal udah. Kita bayar aja. Tapi ya kalau yang nggak paham ya masih banyak aja yang geremang-geremang di luar itu. Dipotong nih bosnya segini. Gitu. Tapi kalau yang paham ya udah. Maksudnya kita ditolongin gitu sama mereka daripada kita yang ngatur terus lupa terus gak bisa kerja. Masih ada? Cukup. Walau ayyana lam yaqa' an ghairihi summa qal wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk diskusi fikih kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita introspeksi diri dalam pelaksanaan zakat ini. Kadang kita abai, padahal perintah untuk zakat ini selalu bersandingan dengan perintah untuk sholat. Ti usolah wa atu zakah, biasanya seperti itu. Artinya ketika kita mengeluarkan zakat itu juga bagian daripada rukun Islam, maka lengkaplah keislaman kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang sesuai dengan referensi-referensi yang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.